Hello, good morning student. How are you today? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya semuanya. Materi English Home Learning kita kali ini masih membahas tentang future. Future itu adalah masa yang akan datang, waktu yang akan datang. Nah, di sini English Home Learning kita menggunakan going to. Kalau yang kemarin-kemarin kan express future action-nya memakai will. Nah, sekarang express future actions-nya memakai going to yang sama-sama mempunyai arti akan. Let's go. Kita simak baik-baik isi materinya. Di sini kalian bisa lihat perbedaan will dan going to. Will itu digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu pada waktu yang lebih spontanitas atau waktu yang lebih tepat terjadi waktu itu. Sedangkan going to itu digunakan untuk hal-hal yang lebih terencana sebelumnya. Waktu-waktu sebelumnya kita telah merencanakan sesuatu yang akan dilakukan pada masa yang akan datang atau waktu yang akan datang. Di sini akan dikasih lihat contoh. Yang pertama dari penggunaan will. Nomor 1, that car just had a flat tire. Mobil ayah hanya bannya kempes. So, I will take the bus. Jadi, aku akan memakai atau menggunakan bis. Di sini, yang kalian bisa lihat kalimatnya, I will take the bus. Aku akan menggunakan bis. Kenapa sih aku menggunakan bis? Karena mobil ban ayah kempes. Nah, itu kan melakukan sesuatu pada waktu yang lebih tepat atau spontanitas. Mungkin kalau misalkan mobil ayah tidak kempes, aku bisa menaik mobil ayah. Bukan aku yang menyetir ya, tapi tetap ayah. Nah, contoh kedua, it is raining hard. I will wear my raincoat. Ini sedang hujan deras. Aku akan memakai jas hujan. Nah, aku akan memakai jas hujan. Ini melakukan sesuatu yang tepat pas waktunya karena hujan sedang deras. Mungkin kalau hujan tidak deras, ya aku tidak perlulah membawa jas hujan. Nah, di contoh going to, nomor 1 ada Elisa dan Sean. Elisa, what are you going to do this weekend? Apa yang akan kamu lakukan sih pada minggu pekan ini? Sean, I am going to go to Lombok. Aku akan pergi ke Lombok. Nah, di sini pasti Sean bilang, I am going to go to Lombok. Ini pasti sudah direncanakan sama Sean. Dia akan mau pergi ke Lombok ya. I am going ini atau going to itu digunakan hal-hal yang pasti terjadi, hal-hal yang lebih terencana. Nah, di nomor 2, Olivia. Why is Ronald selling his motorcycle? Mengapa Ronald menjual motornya? Emily. He is going to buy a car. Dia akan membeli sebuah mobil. Di sini Ronald mempunyai rencana. Dia akan menjual motornya dan dia akan membeli sebuah mobil. Alasan mengapa dia menjual motornya karena dia akan membeli sebuah mobil dan itu sudah direncanakan oleh Ronald.
Semoga contoh ini bisa kalian pahami benar-benar ya. Jadi kalian bisa menemukan perbedaan menggunakan will dan going to. Miss kasih ulasan lagi, penggunaan will. Kalimat positif ada subjek, lalu will, lalu verb 1 kata kerja pertama, lalu objek itu benda, atau boleh dipakai atau boleh memakai menggunakan adverb, keterangan. Keterangan tempat boleh, waktu, atau cara. Kalimat negatif ada subjek, lalu ada will not. Will-nya ditambahin not ya. Atau boleh juga menggunakan won't. Won't ini singkatan dari will not. Lalu verb 1. Lalu diikuti dengan objek atau adverb. Lalu kalimat interrogatif atau tanda tanya, will-nya di depan. Will-nya dahulu, will, lalu subjek, lalu verb 1, kata kerja pertama, lalu objek atau adverb. Itu penggunaan struktur teks dari kata will. Bagaimana struktur teks penggunaan kata going to? Kalian bisa lihat di bawahnya. Di kalimat positif ada subjek, diikuti dengan to be. To be itu apa aja sih? Ada am, ada is, ada are. Lalu diikuti dengan going to. Setelah to be, diikuti dengan going to, lalu verb 1, lalu objek atau adverb. Di kalimat negatif ada subjek, lalu ada to be, masih am, is, are, lalu ditambahin not. Setelah to be ditambahin not, lalu going to, lalu ditambahkan lagi verb 1, dan ditambahkan terakhir objek atau adverb. Dan kalimat interrogatifnya, to be-nya diletakkan di pertama atau di awal. Am, is, atau are. Lalu subjek, lalu going to, lalu verb 1, dan terakhir objek atau adverb. Penggunaan going to ini hampir sama juga dengan will ya. Jadi kalian harus bisa lebih teliti lagi dan cermati struktur teks perbedaan will dan going to. Di sini ada bagan penggunaan struktur teks dari kata going to untuk lebih memudahkan kalian mempelajari bagaimana penggunaan struktur teks dari kata going to. Di kolom pertama itu adalah kalimat positif. Kalimat positif itu diikuti dengan subjek. Subjek itu ada I, he, she, you, we, they. Lalu diikuti dengan to be. Setiap subjek memiliki to be. I am. He dan she is. You, we, they are. Setelah to be diikuti dengan going to. Sama-sama diikuti going to setelah to be. Lalu setelah going to diikuti dengan verb 1. Ada go, ada buy, drink, play, have. Ini adalah kata kerja pertama ya. Nah, dari situ diikuti dengan objek atau adverb. Objek benda atau keterangan tempat atau keterangan cara. Nah, di kolom kedua itu ada kalimat negatif. Masih sama, di awal teks itu ada subjek. I, he, she, you, we, they.
Lalu sama-sama diikuti dengan to be. I am, he is, she is, you are, we are, they are. Lalu setelah to be diikuti dengan not going to. Kalau kalimat positif kan hanya going to. Nah, di kalimat negatif ditambahkan not going to. Lalu diikuti verb 1 masih sama dan diikuti objek atau adverb. Di kolom ketiga itu ada kalimat pertanyaan, interrogatif. To be-nya diletakkan di awal ya, dipindahkan ke awal, yaitu ada am, is, are. Itu adalah to be. Nah, subjeknya hanya mengikuti dari to be-nya saja. Am itu kan I. Is itu he. Is she. Are you. Are we, are they. Setelah subjek diikuti dengan going to. Lalu diikuti verb 1 masih sama saja dan objek atau adverb. Kalau kalian benar-benar cermat dalam melihat contoh kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, pasti kalian bisa menguasai penggunaan struktur teks dari kata going to. Selamat belajar ya semuanya. Cukup sekian materi English Home Learning kita yang membahas tentang penggunaan struktur teks dari kata going to. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye.